Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Bapak semua, Sivitas PLSDA yang hari ini kita melakukan webinar rutin ya. Sebenarnya ini saya selalu mendorong kalau khususnya ke ketua-ketua teroris ya, kalau ada pembicara baik internal maupun eksternal, itu menjadi ajang diskusi ya, diskusi kita, diskusi ilmiah dan ya sekaligus juga mengupdate mungkin kajian-kajian atau penelitian yang dilakukan. Pada hari ini spesial ya menurut saya ini karena yang mengisi adalah senior paling senior nih mungkin di tempat kita ya, terutama khusus kriminologi ya. Maaf teman-teman yang memang ini kalau khusus kriminologi LIPI ini, kalau Bu Sulasmi ini memang generasi pertama ya, kalau nggak salah emang betul ya. Jadi sangat ini mungkin banyak sekali pengalamannya beliau dan juga ya saya ingat waktu pertama kali diterima pun di tempat beliau, di kabin beliau ya, dinamika proses ya. Waktu itu namanya dinamika proses ya kalau nggak salah ya. Dinamika Eh, perairan. oh dinamika perairan, oke dinamika perairan. Sekarang dinamika proses jadi. Jadi saya mengingat lagi masa-masa itu memang banyak saya dibimbing juga masa tua Bu Sulasti dan para senior semua. Eh, Kalau sebenarnya ini farewell lecture ya, tapi ya mudah-mudahan bukan artinya apa namanya kontribusi maupun apa pengalaman apa keilmuan yang sudah dimiliki sama Bu Ras itu sebenarnya kita tetap membutuhkan ya. Jadi saya berharap nanti meskipun ini masih bisa ada forum-forum lain lah untuk kita untuk diskusi, sumber saran untuk memajukan keilmuan khususnya lingkungan dan sumber daya air. Ya, ini mungkin spesial sekali. Saya terima kasih Bu Surasti sudah bersedia membagikan ilmu pengalamannya yang mungkin luar biasa untuk saya ini cukup sangat mengalami lah dari awal sampai sekarang gitu ya dengan dinamika yang begitu banyak terutama pada saat-saat setelah BRIN ini ya. Judul yang akan disampaikan itu adalah Cyanobacteria bloom dan dampaknya terhadap ekosistem perairan darat. Nah, ini mungkin juga sangat menarik, terutama di pengelolaan di perairan darat, khususnya di danau ya, mungkin ya. Jadi ini menjadi kajian-kajian yang selama ini menjadi fokus, salah satu fokus dari kegiatan di PR kita. Baik, mungkin tanpa harus berlama-lama ya, nanti yang mengawal Bapak Sulung, Pak Sulung sebagai Ketua KRS dan Kapolres Perairan Darat, nanti mohon Pak Sulung bisa mengawal yang sesi ini dan diskusinya. Sekaligus juga saya tadi juga pagi-pagi saya sempatkan ke Bu Rashid dulu karena saya mohon maaf nanti saya mungkin akan ikut tapi tidak bisa full ya karena di jam sekitar 10-an itu saya ada apa ya mahasiswa DBR yang akan sidang ya pokoknya ini perlu yang saya pemahamin jadi saya harus Zoom juga jadi mungkin saya akan off gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau saya bisa ikut ya. Tapi insya Allah nanti ada Pak Sulung, saya titip ke Pak Sulung dan kali lagi saya terima kasih Bu Sulasri dan tim dari Dinamika Proses untuk acara hari ini. Mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan dan menambah suatu apa ya pencerahan lah ya perspektif baru dari pengalaman dari Bu Sulasti selama ini mungkin bisa menular ke teman-teman di sini untuk mengkaji lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk selanjutnya silahkan saya serahkan ke Pak Sulung. Silahkan Pak Sulung. Ya, terima kasih Pak Luki. Eh, suara saya jelas ya? Jelas ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita presentasi dari Bu Lasri, izinkan saya menampilkan share tentang keletihan kami dan Bu Lastri. Terlihat ya? Terlihat. Oke, makasih.
Terima kasih Bapak Ibu-Ibu, terima kasih atas kedatangannya pada acara presentasi webinar kali ini. Kali ini adalah Bu Sulastri. Bu Sulastri adalah anggota dari keltian kami, keltian dinamika proses perairan darat. Nah, keltian dinamika proses perairan darat ini memang ada sekitar 12 peneliti ya yang ada di keltian kami dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang dari saya sama Profesor Cynthia biokimia, biogeokimia, Pak Pak Luki sebagai fisikal limnologi, Bu Lastri dari dan Bu Reliana di biological limnologinya, terus ada Bu Yunia sebagai sedimentologi, Bu Ana sama Bu Yusti hidrokimia, ada Fandi sama Prasetyo di labnya mungkin ke arah lake management, dan ada 3 orang yang sedang tugas belajar. Nah, tapi dari sini saya coba mengambil hasil dari paper-paper kami semua di Keltian Dinamika Perairan Darat dengan mengambil kata kunci dari masing-masing paper yang kami hasilkan 5 tahun ke belakang, dan hasilnya seperti ini. Kita lihat di sini untuk dinamika perairan darat ya, itu memang secara ini juga konektivitasnya antara peneliti memang ada tergantung dari fokusnya. Kayak Pak Luki, Pak Trion itu mungkin lebih ke arah physical limnologinya ya. Di sini terlihat memang Pak Trion memang sering berkolaborasi dengan Pak Luki. Bu Reli dan Bu Lastri itu ke arah ke biologicalnya karena paper-papernya itu memang akan ke seperti ke apa lebih ke arah lake management. Pras dan Avandi itu mungkin disatukan dengan fokus yang ke diatom, Bu Yunia ke sedimentologi, ke daerah sedimentologi, dan saya dan Bu Cynthia itu ke arah biogeokimia, dan Bu Yusti dan uh, Bu Ana itu lari ke arah hidrokimia. Walaupun kami sama-sama ya Bu Cynthia, saya, Bu Ana, Bu Yusti itu kita bicara masalah chemical gitu ya, chemical chemistry, chemical limnologi, tapi ternyata ada sedikit perbedaan di hasil eh, hasil apa ya hasil papernya gitu. Tapi dari sini perbedaan-perbedaan ini ada daerah sini yang menyatukan kami gitu di Keltian Dinamika Proses Perairan Darat, yaitu adalah kita sepakat bicara tentang hasilnya itu water quality. Tapi water quality-nya itu kita lihat hasil daripada sorry dari water quality-nya itu kita lihat bahwa kita selain water quality kita bicara juga mungkin dominan dengan biogeokimia, tropical lake, terus kita bicara tentang phytoplankton community itu dan physical chemical parameters itu yang kita bicarakan di paper-paper, dan yang ini adalah limnologi, dan yang saya sini perhatikan ada tropic status. Jadi memang di kelompok dinamika perairan darat itu kita tidak terlepas dari tropic status, limnologi, water quality. Jadi water quality-nya itu kita lihat dari aspek-aspek internal di danau itu. Nah, kembali ke Bu Lastri. Bu Lastri ini dia lebih ke arah fokus ke arah ke phytoplankton respon dan communities. Tapi beliau mengaitkan kepada environmental factor, physical chemical parameter, dan water quality yang menyebabkan eutrofikasi. Jadi dan juga Bu Lastri ini dari 5 tahun ke belakang itu juga bicara tentang masalah fisheries dan cyanobacteria. Dan jelas limnologi juga dia singgung-singgung. Jadi ini Bu Lastri, dan Bu Lastri adalah peneliti ahli utama. Pendidikan Bu Lastri itu Brawijaya, Universitas Brawijaya dari Fakultas Perikanan, tahun 1981, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Bu Lastri masuk ke LIPI tahun 1982. Kita bisa bayangkan ya, tahun 1982 mungkin saya masih SD kali ya, masih 4 tahun kali. Dan bekerja di Lembaga Biologi Nasional, dan publikasi bulasi itu sebetulnya banyak ya, kalau yang nasional. Untuk yang publikasi internasionalnya itu tercatat bulasinya 25 jurnal.
publikasi internasional berupa jurnal, book chapter, dan proceeding. Nah, tanggal 1 Januari 2026, ternyata Bu Lastri itu udah mendapatkan pensiun. Itu tepat 70 tahun. Coba bayangkan 70 tahun sampai sekarang masih semangat meneliti. Merupakan dan 70 tahun, kalau misalnya benar-benar 70 tahun pas, itu kan impian bagi kita sebagai peneliti ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa seperti Bu Lastri. Nah, karena 70 sampai akhir hayatnya, sampai akhir di limnologi ini Bu Lastri banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bu Lastri pernah lakukan. Mungkin ada baiknya kita dengarkan apa yang akan dilakukan, dipresentasikan oleh Bu Lastri. Mungkin Bu Lastri bisa dilanjut. Terima kasih. Ya, baiklah Pak Sulung, saya share ini ya. Share. Kenapa ini? Share. Nah, bisa enggak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kapus dan juga Pak Sulung. Suatu penghormatan buat saya bahwa hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman yang forum Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan masalah cyanobacteria, yaitu cyanobacterium dan dampaknya kepada ekosistem perairan. Ini sebetulnya karena memang tidak menjadi masalah kita juga, jadi sudah menjadi masalah global karena pengaruh iklim dan juga pengaruh eutrofikasi. Cyanobacteria ini adalah merupakan organisme daripada fitoplankton. Nah, di sini kenapa kita concern, karena mereka dapat mengganggu kondisi lingkungan yang mengancam integritas ekologi dan keberlanjutan ekosistem perairan darat. Nah, di sini perairan Daro itu malah adalah perairan yang penting, tidak hanya untuk menyediakan sumber daya air bersih, tetapi juga untuk memproduksi pangan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BRIN, ke depan kita juga menjadi prioritas nasional untuk penelitian di bidang air dan juga bidang pangan. Nah, di wilayah tropis, cyanobacterium menjadi kompleks karena pemanasan global, curah hujan, kemudian juga terjadi blooming yang secara periodik ataupun sepanjang tahun. Nah, di dalam 3 dasawarsa terakhir ini memang blooming eutrofikasi, blooming cyanobacteria ini terus meningkat. Kemudian dilaporkan juga bahwa di dunia ini sudah terjadi 71 danau besar mengalami intensitas blooming, dan 60% itu di Asia, itu di Cina. Dan umumnya adalah mikrosistis yang sudah mengkontaminasi di 108 negara di dunia ini. Kemudian 76 negara diketahui bahwa mikrosistin ini mengeluarkan cyanotoksin yang mengancam kesehatan baik untuk biota perairan maupun untuk manusia. Nah, di sini memang kelihatan bahwa di Asia merupakan presentasi peningkatan blooming mikrosistis lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini adalah negara-negara yang mengalami blooming, diantaranya di negara Asia ini terutama
adalah mikrosistis. Kemudian di Indonesia ternyata bahwa blooming itu juga sudah terjadi di beberapa negara, di beberapa pulau. Jawa adalah yang paling tinggi dominansi dan blooming mikrosistis. Nah, ini memang kondisi di Jawa, kita ketahui bahwa di Jawa ini sudah kondisi dasnya sudah menjadi pemukiman dan juga pertanian dan industri. Maka ke depan ini menjadi masalah kita semua bagaimana mengendalikan blooming mikrosistis ini. Di Sentani, meskipun dia jauh dari kunjungan saya ke sana pada tahun 1996, itu sudah sebagian ada blooming mikrosistis. Nah, tidak tahu kondisi sekarang, jadi mungkin peningkatan blooming itu akan terus terjadi. Nah, ini adalah menjadi khawatir kenapa kita harus memperhatikan karena memang cyanobacteria itu adalah memproduksi bahan toksik yang tidak hanya menurunkan fungsi ekosistem tetapi juga terhadap kesehatan manusia dan ujungnya terhadap penurunan sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini bisa memicu konflik seperti yang terjadi di Danau Maninjo karena airnya kotor, kemudian konflik antara PLN dan masyarakat karena kematian ikan, kemudian air bau, kemudian juga wisata menurun. Oleh karena itu pemahaman tentang cyanobacteria, kemudian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya itu menjadi penting untuk bagaimana memanfaatkan dan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan darat atau perairan danau. Nah, ini kalau cyanobacteria itu adalah organisme prokaryotik yang berfotosintesis yang mampu mensintesis klorofil dan memproduksi pigmen phycocyanin yang memberikan warna biru, sehingga cyanobacteria juga disebut juga blue green algae atau alga biru hijau. Saat ini dilaporkan mencapai 5.233 spesies, kemudian 427 negara. Nah, ini yang di air tawar umumnya adalah mikrosistis, beberapa jenis dari Cynodonta orsis dan Plantropik. Nah, ini bila dilihat dari secara taksonomi untuk yang kelompok planktonik ini terdapat 3 ordo yang mewakili mikrosistis itu adalah ordo Crococales yang berbentuk bulat dan bisa koloni ataupun soliter. Nah, ini adalah jenis-jenis spesies cyanobacteria yang umumnya terjadi bloom di Indonesia maupun di Asia. Ini kelompok filamen ini umumnya mengalami bloom di perairan dangkal, kemudian kalau perairan danau umumnya adalah mikrosistis. Nah, ini juga jenis-jenis yang cyanobacteria yang kita temukan dominan di Indonesia maupun di Asia. Nah, apa sebetulnya ciri bahwa cyanobacteria itu bloom? Karakteristiknya bagaimana? Jadi EPA menetapkan kepadatannya adalah lebih dari 100.000 sel per mililiter. Di Danau Maninjo kita hitung sampai antara 37,9 sampai 24.320 kali 10 pangkat 3. Jadi ini di atas 1 juta ya. Kemudian di Danau Sunter juga demikian. Kemudian kalau di Thailand itu juga lebih tinggi. Kita menggunakan individu per liter karena sulit untuk menghitung sel. Kayak begini kondisinya bila kondisinya bloom, ini adalah ketika mikrosistis bloom di Danau Maninjo pada tahun 2018. Jadi kemudian kalau dilihat dari warnanya adalah juga ada gumpalan-gumpalan di permukaan, ini adalah biomasa mikrosistis yang tidak hanya bikin juga bau gitu ya, tidak hanya toksik tapi juga bau. Nah, kemudian parameternya adalah juga klorofil. Ini kalau 10% sudah dianggap termasuk blooming. Karena di Indonesia juga lebih dari 10%. Umumnya di negara-negara tetangga kita juga begitu. Jadi inilah kondisi bloom di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Nah, ini adalah kondisi kandungan klorofil bahwa telah terlihat bahwa blooming cyanobacteria itu terus meningkat.
juga dilihat dari komposisi persentase kelimpahan cyanobacteria terus meningkat. Namun kalau di Sunter ternyata bahwa sepertinya bahwa blooming ini menjadi permanen atau terus-menerus di danau dangkal di Sunter. Nah, sebetulnya sekarang apa sebetulnya faktor pemicu cyanobacteria bloom? Yang pertama adalah tentunya dengan nutrien. Masukan nutrien dari das, dari kegiatan budidaya, itu adalah faktor-faktor yang mendorong dari ada cyanobacteria bloom. Kemudian juga dari sumbernya dari non-ponisos itu adalah kegiatan pertanian, runoff, dan juga urban runoff, kemudian juga atmosfer, dan juga dari masukan air sungai. Kemudian juga dari internal input, dari sedimen, ini juga akan memberikan masukan ke atas, ke kolom air bila terjadi anoksik. Ini mungkin Pak Sulung yang lebih paham banyak bagaimana mengukur dan menghitungnya. Dan ini juga harus diperhitungkan karena penumpukan nutrien, penumpukan cyanobacteria biomasa itu akan mengendap dan akan kembali muncul ke permukaan. Kemudian di Danau Maninjau itu juga dilaporkan bahwa 90% pemicu nutrien itu, pemicu cyanobacteria bloom adalah dari kegiatan karamba. Di sana memang terus kegiatan karamba terus naik dari tahun ke tahun. Nah, ini dari hasil penelitian bahwa kondisi perubahan das itu mempengaruhi peningkatan nutrien dan menyebabkan eutrofifikasi. Di sini hanya Situ Lembang yang 84% kondisi dasnya hanya hutan. Lainnya untuk sudah menjadi pemanfaatan pertanian, pemukiman, dan perkebunan. Seperti di Situ Paltenggang, Situ Cilencak, itu untuk turunan teh. Bagaimana ternyata di sini juga terlihat bahwa hanya Situ Lembang yang memiliki kondisi mesotrofik. Jadi dampak pemanfaatan lahan akan mempengaruhi juga terhadap kondisi kualitas air dan pengayaan nutrien di perairan. Nah, ini adalah faktor-faktor pemicu cyanobacteria itu adalah TNTP, karena TNTP adalah memang faktor pembatas pertumbuhan cyanobacteria. Dari pengamatan selama ini bahwa ternyata belum disebabkan oleh kandungan TN yang tinggi dan TP yang tinggi. Jadi ini adalah faktor yang menjadi perhitungan bagaimana pembatas perhitungan di dalam untuk mengurangi nutrien. Jadi ini faktor ini harus diketahui dikaitkan dengan pengendalian cyanobacteria bloom. Di sini ternyata memang TP lebih dari 0,229 dan TN 1,1 miligram per liter. Nah, ini juga hasil penelitian orang lain bahwa batas untuk tidak bloom itu adalah untuk TN itu 0,8, untuk P itu 0,05. Ini di Maninjau sudah tinggi. Tapi memang untuk dilaporkan bahwa di tempat lain itu tidak sama, tergantung kondisi masing-masing lingkungan. Jadi untuk perairan-perairan itu mesti juga harus dimonitor. Nah, ini ternyata bahwa dari pengamatan ini pada kondisi mikrosistem bloom dan tidak bloom, faktor pemicu utama itu adalah nutrien TP dan TN. Ternyata suhu rupanya tidak menjadi faktor pemicu karena memang di daerah tropis memang suhu adalah sudah tinggi. Kemudian untuk setiap jenis itu tidak sama. Untuk Cylindrospermosis bahwa TN-TP rasio dia lebih tinggi, yaitu mencapai 13 sampai 100 lebih. Sedangkan untuk jenis lain yaitu Pamplotik itu hampir kayak lebih rendah juga, yaitu 0,5 sampai 0,8 TN-TP rasio. Jadi harus diamati bahwa untuk masing-masing spesies memiliki karakteristik faktor membatas pertumbuhan itu berbeda-beda. Sekarang faktor pemicu yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu ditandai dengan meningkatnya suhu yang mempengaruhi adanya stratifikasi dan peningkatan stabilitas kolom air. Nah, kemudian juga ada perubahan pola hujan dan hidrologi. Semakin banyak tinggi hujan,
bisa menyebabkan penambahan nutrien unsur hara dan pada kondisi kemarau bisa memperpanjang kekeringan yang menyebabkan meningkatkan water retention time. Kemudian juga peningkatan gas CO2. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang memang menguntungkan untuk pertumbuhan cyanobacteria. Nah, ini adalah hasil kajian Pak Ari ketika blooming microcystis di Maninjau itu memang stabilitas kolom air bisa sampai tinggi, bisa mencapai 4.000 di bulan April. Jadi ini faktor stabilitas kolom air juga merupakan salah satu lingkungan yang mendorong pertumbuhan yang berlebihan dari cyanobacteria. Kemudian faktor lainnya adalah fisika karakteristik, yaitu adalah untuk perairan dangkal ini biasanya perairan dangkal yang kurang dari 2 meter itu dapat mengalami cyanobacteria bloom terus-menerus. Ya, ini karena zona evotik, rasio zona evotik dan zona mixing itu adalah lebih, ya ini sudah dihitung lebih dari 2, karena zona evotik lebih tinggi, semakin zona evotik tinggi maka intensitas cahaya akan bisa sampai ke dalam, jadi terus-menerus cyanobacteria spesies itu akan mengalami fotosintesis. Ya, ini ya seperti yang di Danau Sunter itu nampaknya dia menjadi blooming cyanobacteria itu adalah permanen. Kemudian di samping itu bahwa cyanobacteria memiliki sifat-sifat fisiologi yang adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang menguntungkan mereka untuk bisa berkompetisi, yaitu karena mereka mempunyai daya apung sehingga mereka mampu mengeksploitasi unsur hara kemudian di seluruh kolom air dan juga bisa mengambil intensitas cahaya yang tinggi ke permukaan. Demikian juga memiliki kemampuan berkoloni yang mampu bertahan untuk blooming di permukaan. Di samping itu dia juga memiliki sifat fototaksis yang mampu menggunakan berbagai tingkat gelombang cahaya. Juga bisa memiliki kemampuan untuk menyimpan fosfor, yang kelebihan fosfor bisa disimpan dalam sesnya sehingga pada kondisi yang kurang menguntungkan, maka fosfor ini bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Kemudian juga kemampuannya untuk memfiksasi nitrogen dari udara sehingga pada kondisi kekurangan nitrogen dia bisa memanfaatkan oksigen dari udara, bisa memfiksasi. Kemudian dia juga memiliki sel-sel yang bisa untuk melakukan fiksasi, kemudian juga yaitu yang disebut dengan heterokestes, dia bisa dimanfaatkan untuk mengikat nitrogen. Kemudian yang akinet, yaitu yang memiliki dinding selnya lebih tebal, dia bisa menyimpan cadangan makanan sehingga bisa mempertahankan diri dalam kondisi lingkungan yang kurang baik. Nah, ini berapa lama cyanobacteria bloom, bahwa rupanya cuaca juga akan menentukan lamanya cyanobacteria bloom di perairan. Ini dari hasil penelitian di Danau Maninjau bahwa hujan itu bisa menurunkan nutrien TP dan menurunkan jumlah kelimpahan fitoplankton. Jadi tergantung daripada cuaca. Kemudian hujan juga bisa merubah migrasi daripada cyanobacteria. Pada kondisi yang lebat mereka akan turun ke bawah dan kemudian pada kondisi terang dia akan muncul kembali ke permukaan. Jadi dapat menghilangkan cyanobacteria sementara, tapi pada kondisi yang intensitas cahaya meningkat bisa kembali ke permukaan. Kemudian juga sebetulnya bila kondisi nutrien habis, dia akan mati sendiri dan kemudian mengendap. Kemudian juga proses selanjutnya menyebabkan kekurangan oksigen karena ada proses pembusukan dan itulah yang akhirnya menyebabkan kematian ikan secara massal. Nah, ini cyanophyta itu mengeluarkan bahan toksin yang sudah saya sampaikan tadi yang akan mengganggu ekosistem, menurunkan mutu kualitas air untuk perikanan, air minum maupun atau
wisata dan juga berdampak pada manusia. Nah, itu WHO telah menetapkan bahwa batas mikrosistin, yaitu toksin yang dikeluarkan oleh mikrosistis, itu kurang dari 1 mikrogram per liter untuk air minum. Nah, ini adalah beberapa jenis jenis toksin, kemudian juga efeknya terhadap organ tubuh, kemudian juga jenis-jenis yang umumnya mengeluarkan bahan toksin. Ini adalah juga berdampak kepada saraf, kemudian juga berdampak kepada kulit. Kemudian berapa sebetulnya kandungan mikrosistin di Indonesia? Saya belum menemukan catatan berapa mikrogram liter. Jadi ini mungkin menjadi generasi ke depan bisa mengamati dan mengukur kondisi kita, kondisi perairan kita, berapa sebetulnya kandungan mikrosistin. Karena ini meskipun tidak kelihatan, mungkin di Indonesia memang belum dilaporkan dampak daripada adanya blooming terhadap kesehatan, tapi mungkin kita tidak tahu ya, tapi tetap harus sebetulnya kita ukur. Di Indonesia kita ini belum punya juga memperhitungkan standar-standar kualitas air yang memperhatikan dengan kondisi bloom dari kualitas air itu kita belum. Nah, itu mungkin kita menjadi masukan kita berapa harusnya gitu, yang sehingga sekarang hanya jumlah klorofil, tapi harus lebih ke dalam lagi. Di negara tetangga itu sudah ada laporan. Nah, ini ke depan mungkin tugas kita bisa memberikan masukan mengenai status kualitas air di Indonesia, berapa untuk air minum. Di luar negeri, di negara-negara tetangga sudah menetapkan di EPA menetapkan untuk kualitas air untuk air minum untuk anak dewasa, untuk orang tua, anak kecil berdasarkan kandungan mikrosistin. Nah, ini di Vietnam ini sudah menunjukkan lebih tinggi, paling tinggi ya, di daerah, kemudian juga di Kamboja. Nah, kemudian dampaknya gimana ke perairan? Jadi dari hasil penelitian ini bahwa blooming menurunkan keserahan perairan seperti yang terjadi pada tahun 2011 dan 2018. Dan dampak selanjutnya akan seperti kepada tumbuhan-tumbuhan air yang menurunkan intensitas cahaya dan akan berdampak kematian karena tidak bisa berfotosintesis. Di sisi lain bahwa tumbuhan air itu adalah sebagai habitat, sebagai tempat mencari makan, maka dampaknya akan juga ke organisme lainnya seperti ikan dan udang. Seperti tanaman Ceratophyllum itu adalah habitat udang dan ikan. Di Maninjau sudah dilaporkan bahwa jenis hariamun itu juga sudah kurang saat ini, sudah jarang ditemukan. Itu adalah tumbuhan-tumbuhan air yang tenggelam di perairan. Kemudian bahwa belum juga menurunkan luasan zona anoksik, meningkatkan zona anoksik, jadi zona di mana kehidupan tidak bisa hidup itu terus meningkat. Dari pengamatan ini yang kerjakan Pak Sulung, kita tulis bareng. Ini ternyata ketika blooming tahun 2011 itu zona anoksik sudah terus meningkat, yaitu sampai 5 meter. Nah, kondisi ini sangat berbahaya bahwa ketika terjadi mixing, maka oksigen yang rendah ini akan ke permukaan dan akan mati organisme ikan seperti ini. Ini adalah contoh kasus yang terjadi pada tahun 2010 ketika ada kematian massal, maka oksigen yang diukur di permukaan sudah ada yang mencapai kurang dari 1. Nah, ini dampak daripada blooming alga biru. Ketika sebelum tahun itu bahwa zona anoksik itu masih di bawah 20 meter. Yang kemudian juga berdampak kepada kematian ikan. Ini yang terjadi pada tahun 2011, 2018, dan 2016. Jadi biasanya terjadi kematian ikan massal itu ditandai juga ikan-ikan liar itu masuk ke permukaan sehingga mudah ditangkap. Seperti ikan riunwa.
itu ikan kecil-kecil dia sehingga masyarakat makin banyak, makin mudah untuk menangkap. Menyebabkan kondisi ini saat ini ikan rinua ini sudah tidak seperti dulu lagi, jumlahnya sangat terbatas dan sehingga menjadi mahal. Kemudian juga ikan-ikan asli seperti ikan hampala dan ikan baung. Pertama saya ke sana masih kita ketemukan jenis-jenis ini dan banyak dipasang, tapi akhir-akhir kunjungan ke sana jenis ini sudah jarang ditemukan. Jadi dampak daripada blooming itu akan menurunkan populasi dan juga keanekaragaman jenis di perairan. Ini adalah jenis-jenis ikan dari tahun-tahun awal, bila dari berbufat itu sangat banyak, tapi makin ke sini dari hasil penelitian saya tahun 2012-2014 itu yang banyak adalah ikan-ikan invasif yang memang lebih tahan terhadap kondisi yang kurang baik. Ikan-ikan putihan, ikan-ikan ciprinid itu sudah tidak ditemukan lagi. Jadi Cyanobacterium bloom memberi dampak pada penurunan diversitas ikan di Danau Manejo. Efek cyanotoksin itu kenapa ikan juga menjadi menjadi ikan-ikan asin menjadi hilang, karena juga berdampak dilaporkan menghilangkan dan menurunkan jumlah telur, menghambat pertumbuhan, merusak jaringan, dan merubah tingkah laku. Di samping itu juga berpengaruh pada endokrin. Kemudian untuk kelompok krustase juga berpengaruh terhadap merusak antena, insang, dan akhirnya menyebabkan kematian oslarva. Untuk zooplankton dilaporkan juga menurunkan diversitas zooplankton dan jumlah bakteri di perairan. Kondisi ini akhirnya akan merugikan untuk kegiatan budidaya dan juga perikanan tangkap. Dilaporkan juga bahwa di Filipina, di negara lain, dampak daripada itu Cyanobacteria bloom itu menurunkan kegiatan perikanan. Nah, ini hasil penelitian ketika bloom, jumlah spesies daripada fitoplankton juga lebih rendah dibandingkan pada kondisi tidak bloom. Pada kondisi bloom itu pada tahun 2018. Kemudian akhirnya juga akan terhadap jaring-jaring makanan ikan, merubah jaring-jaring makanan ikan. Ini digambarkan oleh Koni bahwa ketika kondisi oligotrofik, maka zooplankton akan bisa memanfaatkan fitoplankton secara langsung, sehingga trophic levelnya dia lebih pendek. Jadi zooplankton karena dia bisa memakan langsung, dia masa tingkat trophic levelnya kedua, kemudian bisa langsung ikan bisa menjadi ketiga. Namun ketika eutropik jadi dominasi oleh cyanobacteria, maka Cyanobacteria itu tidak bisa dimanfaatkan oleh zooplankton maupun ikan, maka akan mengalami pembusukan dulu. Sehingga energi yang dipakai adalah karbon. Kemudian karbon akan dimanfaatkan oleh bakteri. Nah, di sini dia prosesnya sampai ke tingkat konsumer itu akan lebih panjang dan akan mungkin energinya akan hilang. Nah, ini di sini zooplankton menjadi karena dia harus makan bakteri dulu, kemudian zooplankton yang lebih kecil, prosesnya menjadi zooplankton menjadi level trofiknya 2 atau 3 dan baru ke ikan sampai ke 4. Jadi di sini menyebabkan juga bahwa rasio produksi ikan dan produktivitas primer itu lebih menurun, lebih kecil. Karena yang banyak produktivitas primernya fitoplankton, tapi jumlah ikannya lebih sedikit. Makanya menyebabkan aktivitas perikanan akan menurun. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pencegahan pada kondisi yang blooming? Karena faktor utama adalah nutrien, maka perlu kita untuk pencegahan itu untuk melakukan kebijakan. Bagaimana menurunkan mau tidak mau, bagaimana menurunkan masukan nutrien. Sebetulnya kayak di Maninjau itu sudah pernah dilakukan untuk bahwa daya dukung sudah dihitung bagaimana budidaya itu harus mencukupi sesuai dengan daya dukung. Di
dilakukan oleh bupati, namun karena persoalannya adalah di kita ini masalah ekonomi, jadi memang masalah populasi dan peraturan ini menjadi belum mudah dilaksanakan. Beda dengan negara-negara maju, di Jepang mungkin di Legdiwa sudah bisa melaksanakan peraturan dalam mengendalikan nutrien dan bisa berhasil untuk mengendalikan eutrofifikasi di Legdiwa. Di sini masih rupanya masih akan mengalami kesulitan di dalam pengendalian ini. Dan juga mungkin kita perlu mempertahankan kondisi riparian, kondisi alami seperti vegetarian itu harus tetap dipertahankan, tidak hanya riparian di tepi danau, tapi juga riparian di area pertanian. Kemudian juga penggunaan pupuk yang bagaimana yang tidak banyak masuk ke perairan itu juga harus dipertimbangkan, terutama pada kondisi misalnya musim hujan, jadi mungkin diatur dengan perubahan kondisi iklim ini bagaimana pakai penggunaan pupuk. Kemudian juga penerapan misalnya lahan basah buatan di sekitar danau atau di sekitar aliran masuk yang kita mungkin sudah pernah dicoba di Maninjau, mungkin menjadi bahan pertimbangan. Kemudian juga perlu monitoring secara terus ya, karena memang kita harus tahu berapa sih batas nutrien yang menyebabkan bloom, karena beda tempat, beda jenis akan berbeda. Ini bisa dipakai untuk memprediksi kapan kita akan terjadi bloom dan berapa, sehingga dalam menetapkan penurunan reduksi nutrien itu ada batasan, ada kriteria yang bisa kita acu. Kemudian juga bisa melakukan manipulasi sistem hidrologi, misalnya menurunkan water residence time dan untuk membatasi pertumbuhan. Kemudian titik lainnya adalah penggelontoran atau flushing. Ini pernah dikerjakan di Danau Maninjau pada tahun 2001. Nah, di sini adalah gambar daripada outlet, karena untuk PLN maka outlet Danau Maninjau yaitu Batang Antokan itu dibendung, makanya waktu itu namun ada weir yang ini bisa dibuka karena bisa diatur karena untuk mengatur tenaga listrik. Nah, saat itu memang ada konflik antara PLN dan masyarakat Karamba dan juga masyarakat tempat bahwa yang menyebabkan blooming itu adalah PLN, sehingga PLN diminta untuk membuka damnya ini dan kemudian dibuka. Namun pada musim kemarau menjadi hambatan karena air nggak bisa lewat. Namun karena persoalannya ternyata bukan listrik, tetapi memang terus makin banyaknya KCA. Dan ini juga pernah dilakukan di Danau Mejigen. Kemudian metode lain juga bisa destratifikasi, yaitu pengadukan kolom air, namun ini mungkin dianggap belum efektif karena kalau untuk danau yang dalam juga akan sulit. Stratifikasi sebetulnya maksudnya untuk supaya cyanobacteria tetap tidak di permukaan, tapi untuk danau-danau yang dangkal ini karena danau dangkal ini biasanya ditempati oleh ikan spesies yang tahan terhadap kekeruhan, dan kemudian juga pengadukan juga menyebabkan peningkatan total fosfor, dan pengadukan sedimen ini bisa dilakukan untuk danau-danau yang kecil yang telah terjadi di Swedia, seperti di Danau Cibuntu. Situs Cibuntu itu sudah berkali-kali dilakukan pengadukan. Namun untuk danau besar mungkin ada efek samping, selain mengganggu komunitas biota dasar, akan menyebabkan bahan-bahan toksik yang diambil itu mengganggu kesehatan. Nah, metodologi kimia itu yang dilaporkan adalah untuk mengendapkan fosfor. Ini mungkin Pak Sulung yang paham lebih banyak tentang bahan-bahan kimia yang dipakai untuk. Tapi ini maksudnya untuk mengikat fosfor supaya mengendapi sedimen dan tidak lagi masuk difusi ke kolom air. Namun metode ini bila tidak diimbangi dengan penurunan nutrien dari luar,
ini juga tidak efektif karena masukan itu kan terus-menerus akan masuk ke, kalau tidak diikuti terus-menerus, penurunan nutrien dari luar danau. Metodologi juga sudah banyak dilakukan penelitian seperti manipulasi, kemudian namanya pakai tumbuhan air, menanami tumbuhan air untuk mematikan, mengeluarkan alelopatik yang memberi efek kepada mematikan cyanobacteria. Namun ini perlu mungkin belum ada yang di scale up atau belum diterapkan di lapangan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa bloom cyanobacteria ini terus meningkat yang disebabkan oleh pengkayaan nutrien, kemudian juga oleh perubahan iklim, dan adanya sifat-sifat yang adaptasi kepada fisiologi, pada kondisi lingkungan menyebabkan spesies cyanobacteria itu mampu berkompetisi dan menjadi dominan dan bloom. Kemudian cyanobacteria juga memberi dampak pada kondisi lingkungan perairan, tidak hanya kualitas air, tapi juga ke biota, kehidupan biota yang ada di dalamnya, dan kemudian pada selanjutnya akan mengganggu tentang integritas ekosistem, menurunkan produksi perikanan, dan juga akhirnya juga kepada sosial ekonomi masyarakat, karena ada menurunkan populasi dan aktivitas perikanan. Oleh karena itu, monitoring tetap perlu dilanjutkan untuk membuat kriteria berapa kondisi bloom itu yang harus untuk jenis-jenis tertentu, kemudian bagaimana metode mengendalikannya dengan memahami proses suseksi pertumbuhan cyanobacteria di perairan. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan pemahaman, dan terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keluar ya. Lihat ya. Terima kasih kepada Bu Lastri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi jelas ya, Bu Lastri itu memang pakar di bidang fitoplankton. Dari beliau menciptakan mengenai identifikasi, distribusi, sampai ke dampak daripada lingkungan. Mungkin sebelum ada pertanyaan, saya izinkan saya juga menyimpulkan, saya sudah apa yang Bu Lastri sampaikan. Jadi topik ya Bu Lastri itu menyoroti tentang fenomena cyanobacteria bloom sebagai masalah yang lingkungan global dan nasional yang semakin meningkat dalam 3 dekade terakhir. Jadi beliau juga melihat dari akar masalahnya itu apa, yaitu dipicu oleh pengkayaan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor, perubahan iklim, dan aktivitas manusia seperti budidaya ikan dan limbah domestik di wilayah tapakan danau. Jadi itu jelas ya, Bu Lastri sudah menerangkan dengan jelas. Yang kemudian dampaknya itu terhadap ekosistem bahwa blooming cyanobacteria itu akan menyebabkan, jelas kita bicara masalah penurunan kualitas air, kematian ikan, dan hilangnya biodiversitas perairan. Terus gangguan pada fungsi ekosistem dan rantai makanan. Di sini saya juga sangat belajar gitu ya, ternyata blooming fitoplankton terutama cyanophyta itu akan merusak tingkat tropik daripada suatu rantai makanan. Jadi ikan tuh ternyata nggak mau cyanobacteria ya Bu ya. Jadi lebih baik dia karena dia toksin gitu. Jadi itu sangat jadi itu yang harus kita perhatikan.
Mungkin itu yang saya bisa simpulkan. Nah, sekarang kembali ke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bila ada sesuatu yang bisa didiskusikan, pertanyaan atau misalnya saran, are welcome. Mangga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin dari chat, saya lihat dulu dari chat. Aduh, belum ada. Ya, mangga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan atau misalnya didiskusikan. Saya Pak Sulung, Pak Hendra nih. Wah, mangga Pak Hendra, langsung we. Di Bandung ya Teh. Di Bandung ya. Berangkat nih. Mangga. Luar biasa ini topiknya ya. Kalau saya ini karena saya orang awam, saya dikasih pemahaman tentang cyanobacteria yang memang toksik ya. Nah, bukan hanya tadi dipaparkan toksik bagi ekologi. Nah, bagaimana untuk manusia itu, Bu? Pengaruhnya? Oh, yang Saya begini, Bu. Bila ada interaksi antara danau dengan air tanah, ini kalau memang itu toksik, ya bagaimana pengaruhnya itu untuk ke air minum manusia? Itu aja barangkali Bu yang bisa itu. tadi sudah saya sampaikan saya share di ini ya Pak, bahwa itu tadi adalah dampaknya kepada manusia, itu adalah kesehatan ya Pak, karena menyebabkan selain iritasi pada kulit, kemudian juga menyebabkan toksik pada saraf, kemudian toksik kepada hati. Jadi kasus-kasus karena minum Pak, karena minum. Jadi proses toksiknya itu bisa melalui makanan dari ikan misalnya. Nah, ikan itu terkontaminasi dengan toksin, kemudian mereka makan bisa juga mereka menjadi sakit. Kemudian juga bisa bersentuhan langsung dengan misalnya kalau misalnya berenang itu juga bisa menyebabkan ini. Nah, di Indonesia memang belum ada kasus atau belum mungkin dilaporkan. Di negara-negara lain, di Brasil itu sudah lama, sejak tahun 96 itu udah karena bisa menyebabkan kematian karena yaitu karena makan dari minum dari Australia itu dari air minum. Jadi kita ini belum pernah karena kita belum mengukur, mungkin kita belum bisa seharusnya menetapkan berapa jumlah toksin yang boleh untuk minum. Nah, ini menjadi tantangan kita untuk ke depan bahwa karena memang ujungnya dampaknya kepada kesehatan, Pak. Mulai dari makanan yang tersedia di air, dari air juga airnya, Pak. Jadi ujungnya kesehatan manusia, yaitu ke hati, ke kanker segala macam. Gitu, Pak. Betul, Bu. Maksud saya begini, kalau yang di air permukaan kan itu udah jelas, kalau itu toksin katakanlah itu akan berpengaruh kalau bisa diminum. Nah, bagaimana katakanlah saya takutnya itu begitu toksin itu ada interaksi antara air yang memang pas waktu itu blooming dengan masuk ke air tanah. Nah, sejauh mana itu bisa mempengaruhi, Bu? Masuk air tanah ya. Akhirnya kan kualitas air tanahnya jadi sampai kemana ya Pak ya? Ada pengalaman itu Bu yang di air tanah? Ya belum Pak, saya belum tahu di air tanah ya Pak ya. Sejauh mana dia masih, apakah dia tersaring ya kita nggak tahu ya. Karena kita interaksinya kan kemudian masuk air tanah kemudian muncul lagi, ya itu belum tahu Pak bagaimana nasibnya dari toksin tadi ya. Kalau itu masuk ke air tanah, apakah masih tetap ada atau sudah nggak ada, itu memang belum ada kajiannya Pak gitu. Ya, siap Bu. Siap Bu. Tapi kalau air tanah, mungkin air tanah itu memberi kontribusi terhadap peningkatan unsur hara di danau dan juga memicu Pak, memicu kalau itu memicu booming itu. Betul, kalau itu kan masuk Bu. Ya, begitu dia katakan interaksinya dia source-nya dari danau katakanlah, dia masuk ke air tanah. Jadi kan yang dari kajian yang ada itu kalau kontak langsung dengan air di perairan danau, kemudian memakan dari produksi dari air, produksi ikan misalnya, itu yang melalui jaring-jaring makanan tadi Pak, dari kesehatan itu.
gitu. Kalau dari air tanah belum ada kajian, tapi misalnya berenang, kemudian minum air danau gitu, Bu. Atau minum air danau dipakai untuk apa namanya untuk supply air minum misalnya, itu melalui itu. Ya, Oke, terima mungkin kasih Ibu. Sulung mungkin dulu. kalau saya ngelihatnya gini, ini kelihatannya kode dari Pak Hendra nih, kelihatannya untuk penelitian ke depan. Kita juga harus lihat apakah pengaruh dari hasil degradasi cyanopita itu, misalnya kayak semacam phycosinima ada di groundwater atau enggak, itu mungkin ke depan kita bisa diskusi Ya lebih itu banyak kali ya Pak Hendra. terutama untuk wilayah-wilayah fracture itu. Betul, Wilayah betul. fracture interaksi dengan danau katakanlah. Bila itu Iya. dimanfaatkan untuk air minum, wah bahaya juga kalau memang tadi apa tuh menjadi dampak bagi kesehatan manusia gitu loh. Yang pertama itu Pak Sulung. Terus Iya. yang kedua, karena rata-rata apa tuh di pasaran ya, kalau saya mati di pasaran, begitu ikan itu telah mati pasar itu dijual apa dengan murah. Nah, bagaimana Bu itu? Apakah itu Apa juga tuh? mempengaruhi ikan-ikannya yang apa kena blooming alga dan sebagainya? Kalau itu toksik, nah apakah ikan-ikannya juga ikut toksik yang mati-mati Iya, Pak. itu sementara dijual murah itu Bu? Ya, ya kalau memang makanya karena kita itu kita tidak cek sebenarnya itu ya kita akan mungkin tidak langsung ya Pak ya tentunya Ya. kalau makan itu ya akan berdampak pada kesehatan kalau Oke. memakan Oke. pasti. Terima kasih infonya, aduh luar biasa itu Bu Sulastri Pak sama Pak Hendra. Sulung ya. Oke, makasih Pak Hendra. Ya. Ada yang raise hand ini Pak Iwan. Apa siapa? Ini Pak Iwan. Pak Iwan dulu raise hand nanti. Ya, Siapa? baik. Iwan nih Baik, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Sulung. Ini Bu Lasri salah satu guru saya sejak pertama dulu mungkin Bu Lasri 2010 ya. Suara saya kedengaran ya, Bu Lasri ya? Oh, kedengaran. Kedengaran ya suaranya. Iya. Kemudian saya dan Bu Lasri juga bareng dengan almarhum waktu itu berangkat ke Maninjau pas setelah blooming waktu itu 2010. Ya. Saya masih ingat di situ kita pertama kali yang menangani blooming alga di Maninjau itu ya Bu Lasri gitu ya. Sangat menarik dari situ. Apa nih suaranya kok putus-putus? Itu ya, saya banyak belajar dari Bu Lasri. Penanganan ya, itu ada yang pertama mengurangi apakah itu juga terkait dengan penggelontoran Bu Lasri? Karena mengurangi water detention kan berarti kita harus mengurangi debit yang masuk ataupun mempercepat air yang keluar gitu ya. Itu iya, betul. Prosesnya. Mengatur air. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pengurangan nutrien juga bisa dilakukan dengan teknologi seperti apa untuk yang sekarang ya, mungkin contoh-contoh di Maninjau itu karena kan di kita nggak memisahkan air dari domestik yang masuk ke sungai, itu yang jadi masalah. Terima kasih Bu Lasri dan terima kasih juga bimbingannya selama ini. Terima kasih. Allah, bimbingan enggak lah, orang kerja bareng. Ini ya mengatur debit itu Pak, tentunya kalau mengatur water retention time itu. Jadi kalau di Maninjau ya kayaknya kan water retention time-nya tuh udah cukup tinggi, cukup lama, 25 tahun. Makanya ya sebetulnya ya penggelontoran tadi. Kemudian tapi ya mungkin karena PLN itu kan rugi kalau kita penggelontoran. Dan sebetulnya juga pengurangan KJA itu kan sudah ketahuan ya. Nah, itu masyarakatnya mau apa tidak, persoalannya kan di orangnya. Kemudian juga itulah pemahaman masyarakat di sekitarnya bahwa tidak boleh membuang limbah ke danau. Kenyataannya kan masih begitu. Jadi memang perbaikan itu sebetulnya manusianya juga harus memperbaiki sendiri. Itu persoalannya. Jadi peraturan bupati sudah dibuat untuk menetapkan daya dukung, tetapi ya tidak ditepati. Sebetulnya ini dulu coba, karambahnya itu ditepati dulu. Kemudian
sebetulnya kalau kita wetland tadi, update wetland di Cynthia di sekitar Ya, nanti aliran sungai kita bisa itu Pak, apa tuh? ya, bisa Khusus kan nanti air tanah itu yang kita anukan. termasuk itu Itu kita bisa lokasinya baik Jawa Karena Timur. berarti dengan ini bisa diterapkan. Kemudian juga alternatif sudah dipakai sudah banyak ya, seperti Pak Chandra itu ya, bagaimana memanfaatkan air danau itu untuk budidaya ikan menggunakan lemna yang menyaring nutrien. Alternatif sudah dibuatkan, cuman juga bagaimana pemerintah daerah bisa melanjutkan, tidak kita hanya membimbing, memberi contoh, tapi kan pelaksanaan itu harus pemerintah daerah. Mungkin untuk aerasi itu mungkin terlalu mahal. Jadi untuk masing-masing tidak membuang limbah dulu ke danau. Kemudian mengurangi karamba. Kemudian juga kalau mau menerapkan budidaya menggunakan lemna yang berfungsi untuk menyaring nutrien itu juga bagus. Nah, tinggal masyarakatnya sebelah. Harusnya ada kerjasama tentunya ya. Bukan dari kita peneliti hanya memberi masukan dan mengarahkan dan memberi bimbingan. Jadi memang pemerintah daerah harus ada pemerintah daerah itu harus ada kemauan bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya ya. Mungkin itu dari saya Pak Iwan ya. Ada lagi nggak? Ya, dulu memang kita akan ngasih rekomendasi 6.000 ya sama Maruf. Ya, 6.000 Pak Iwan yang unit buat kan? KJA di awal-awal. Iya, bareng Bu Lasri sama Pak Dede lah. Nah, di situ kan ternyata sekarang 27.000 itu memang yang persoalan yang belum Ya, betul. Nah, eh, mudah-mudahan di tertangani tempat di lain Marinjau. juga seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya agak sama yang Pak Hendra tadi. Yang Pak Hendra itu kan terkait air tanah. Ya, saya pernah ngundang juga Pak Hendra dengan Pak Fajar Lubis itu untuk mengukur interaksi dengan air tanah pakai radon dulu. Memang di Maninjau ini ternyata banyaknya Richard ya, jadi banyaknya air tanah das itu yang masuk ke danaunya, bukan dari danau masuk ke air tanah. Tapi saya nggak tahu, mungkin mesti penelitian benar Pak Sulung, ada penelitian lebih lanjut daerah-daerah mana aja yang air danau itu masuk ke air tanah. Mungkin di dekat-dekat outlet, mungkin sebaliknya. Dulu kami udah keliling Bu Lesti sama Pak Hendra pakai ngukur radon itu di sekeliling danau untuk melihat mana daerah recharge, mana yang daerah seperti itu. Terima kasih Pak Sulung, cukup. Oke, makasih Pak Iwan. Mungkin Bu Agatha mau ada kasih masukan? Di mute dulu, emang di unmute dulu Bu. Punten. Siapa? Bu Agatha, saya unmute. Di unmute enggak? Ya, enggak. Terima kasih atas waktunya. Saya Agatha dari Fakultas Biologi Unsud. Menarik sekali materi yang diberikan oleh Bu Sulastri. Saya juga tertarik tentang mikrokistin ini. Dan kebetulan ini saya penelitian terakhir itu juga karena tertarik seperti itu di Indonesia memang belum ada yang mengukur berapa sebetulnya di perairan itu. Nah, saya kebetulan ini terakhir penelitian itu mendeteksi keberadaan mikrokistin di Telaga Menjer dan dampaknya terhadap ikan budidaya yang ada di sana. Nah, ini belum selesai, sudah selesai, tapi belum publikasi. Ini masih direview di jurnal, salah satu jurnal, kok saya lupa namanya karena reviewnya belum keluar kayak gitu. Nah, hasil yang saya peroleh di Telaga Menjer itu di perairannya memang mengandung mikrokistin, Bu, karena di sana itu terjadi blooming mikrokistin itu secara periodik setiap tahun, sekitar bulan September Oktober seperti itu selalu terjadi blooming. Nah, saya meneliti itu mikrokistis yang di sana itu dan kelimpahannya sekitar 76% itu
dari plankton yang ada itu mikrokistis kayak gitu. Eh, saya juga mengukur itu ya, mikrokistinnya itu ternyata di air itu mengandung sekitar 0,1 mikroliter. per Oke. liter. Ya, dan saya juga membuat preparat histopatologis ikan-ikan yang dibudidaya di sana. Itu di hati ikan itu mengandung 0,06 sampai dengan 0,02 tergantung jenis ikannya dan mungkin ukurannya dan lama waktu dibudidayakan di sana. Nah, kebetulan menemukan ikan yang grass carp. Grass carp itu katanya petani di sana itu dia menangkap itu dari perairan telaga itu dan dimasukkan ke karamba. Kayak gitu. Jadi ukurannya besar. Nah, itu setelah saya ukur ternyata memang paling besar kandungan mikrokistinnya itu mencapai 0,2 mikrogram per berat ikan. Terus itu yang besar juga ukurannya itu ikan mas. Nah, jadi kalau tadi menjadi pertanyaan apakah ikan-ikan juga terkontaminasi oleh mikrokistin, iya. Dan karena itu ditandai dengan preparat histopatologisnya itu, organ hepatopankreasnya itu ada yang mengalami perdarahan kayak gitu, itu tanda-tandanya terkontaminasi racun. Kemudian mungkin itu menjadi tambahan ya Bu. Ya. Kemudian tentang air tanah, saya itu juga penasaran kayak gitu. Itu apakah mengalir sampai ke maksudnya mencemari air tanah. Saya membuat proposal ke Dikti waktu DRPPM tapi tidak diterima. Jadi baru sampai situ. Saya kira itu informasi tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Agatha, ini informasi yang sangat penting karena belum ada yang mengerjakan Bu. Jadi Ibu ini pionir, jadi informasinya mungkin sangat membantu untuk status kondisi di Indonesia itu bagaimana, tidak hanya Menjen, mungkin di tempat-tempat lain. Dan mungkin juga saya sebetulnya juga berharap dari teman-teman Pusat Riset Limnologi itu yang ke depan ada yang meneliti, karena itu tidak hanya untuk masalah di perairan, juga di kesehatan manusia. Jadi menjadi perhatian untuk pemerintah juga ya untuk kedepannya. Jadi sangat baik dan informasinya sangat diperlukan saya kira karena negara tetangga kita sudah mulai mendeteksi karena mungkin tidak dilaporkan kalau kondisinya kurang sehat karena mikrosistem misalnya. Terima kasih Bu. Oh ya, tambahan. Saya juga penasaran dengan masyarakat yang memanfaatkan ikan itu atau yang mengkonsumsi ikan itu. Saya sudah membeli kitnya, tapi juga belum sempat diaplikasikan. Saya sudah menawarkan ke masyarakat sekitar itu, bagaimana kalau mau diambil darahnya, mau tidak, mau seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depannya seperti itu. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Profesor. Terkait dengan mikrosistem, mungkin metode boleh tahu Bu share metodenya apa untuk analisis mikrosistemnya gitu. Terus yang kedua masalah tentang kedepannya ini kelihatannya nanti kita juga minta izin untuk menghubungi Bu Agatha. Siapa tahu kita juga bisa mengajukan kolaborasi Bu. Kita kan tadi Pak Hendra udah ingin melihat dari pengaruh dari groundwater dan kita bisa kontak-kontakan gitu Bu. Mungkin itu aja Bu Laci dan Bu Profesor Agatha. Terima kasih. Kalau misalnya ada info tentang gimana mengukur mikrosistemnya. Oh ya. Terima kasih. Tolong ya. Saya pakai metode ELISA. Oke, ya. Oke Bu. Kita nanti bisa kotak-kotakan ya Bu ya. Bu. Oh iya Pak. Terima kasih Bu. Ya. Ada yang resen, Pak Agus, mangga Pak Agus, sebelum kita lari ke chat. Terima kasih Pak Sulung sebagai moderator.
Terima kasih Prof. Sulastri sudah memberikan ilmu yang benar-benar sangat bermanfaat bagi kami. Salah satu tujuan dalam pengelolaan DAS itu adalah terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Jadi Prof. Sulastri tadi sudah menyampaikan bagaimana menjaga kualitas air, salah satu dalam pengelolaan DAS itu. Tadi Ibu juga menyampaikan beberapa DAS yang itu didominasi oleh hutan. Kemudian yang sudah banyak pemukimannya, yang sudah berkembang dan sebagainya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga, Prof. ya, bahwa bagaimana kalau DAS itu didominasi hutan, kualitas air di danau atau di sungainya itu seperti apa? Kemudian kualitas air yang sudah ada treatment atau banyak kegiatan manusia yang ada di situ bagaimana? Karena ini memang sangat gimana ya Pak Bu Sulastri ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kursus tentang pengelolaan DAS atau pengelolaan Danau Iwaku yang dulu katanya itu sangat tercemar. Yang dahulu sangat-sangat tercemar dan kemudian masyarakat sekitar beserta dengan pemerintah berembuk bersama. Bagaimana untuk istilahnya itu menyelamatkan Danau Iwaku. Awalnya adalah komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah untuk menentukan Danau Iwaku itu akan dijadikan seperti apa. Nah, ini mungkin Prof. Lastri memiliki gambaran bagaimana pengelolaan DAS yang sebenarnya untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air itu, yaitu salah satu tujuan dalam pengelolaan DAS. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Sulung. Terima kasih pertanyaannya Pak Agus ya. Sangat bagus pertanyaannya. Tadi memang sudah saya sampaikan situ Lembang itu adalah 84% adalah hutan. Sedangkan yang lainnya situ Patenggang, situ Cilentak itu untuk perkebunan teh, kemudian untuk di situ Gede itu adalah untuk pertanian dan juga Cangkuang. Nah, di ini dampaknya juga kelihatan Pak dari hasil penelitian bahwa yang hutannya 80% itu masih mesotrofik. Yang lainnya adalah eutrofik. Jadi dampaknya bahwa pemanfaatan DAS itu, hasil kegiatan di DAS itu akan mengalir ke danau, meningkatkan nutrien dan memicu eutrofikasi. Nah, di sini juga diindikasikan oleh jenis-jenis fitoplanktonnya, Pak. Kalau yang di Lembang itu, dia adalah desmit itu yang indikatornya kondisinya masih bagus. Kemudian yang di itu, misalnya situ gede itu cyanobacterianya Cylindrospermorsis, itu mengeluarkan toksin Cylindrospermorsin. Nah, ini di sekitarnya pertanian. Kemudian di situ Patenggang itu juga Phytoskilatoria. Jadi memang dampaknya terhadap ekosistem perairan itu meningkatkan nutrien tinggi juga meningkatkan cyanobacteria. Sebetulnya memang program menurunkan nutrien itu harus pengelolaan DAS yang harus dimulai dari pengelolaan DAS, Pak, untuk menjaga menjaga adanya blooming itu memang awalnya harus dari DAS. Nah, itu memang sekarang memang sudah diketahui ya kalau untuk mikrocystis itu sekian tadi sudah berapa batasnya sudah ketahuan. Maka yang dilakukan adalah bagaimana menahan nutrien itu tidak langsung ke danau. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kondisi riparian vegetasi di sekitar danau itu harus dipertahankan. Jadi jangan pertanian itu sampai ke di bibir danau. Misalnya seperti di Danau Batur, Danau Rawapening itu nggak bisa disaring langsung masuk ke danau. Makanya harus Betul sekali, Prof. Betul. Harus ada vegetasi sekitar danau. Kemudian juga ada pertanian, mungkin memang itu susah ya. Karena itu kan sebetulnya kan tidak mudah juga memang, tapi dicoba mungkin harus ditangani bagaimana, misalnya kayak Rawapening itu kan mungkin agak susah karena sudah terlanjur. Tapi mau tidak mau bagaimana kompromi dengan masyarakat, apakah ada kompensasi atau bagaimana mempertahankan kondisi danau alami di sekitar danau itu. Artinya vegetasinya tetap ada
sehingga tidak masuk langsung ke danau gitu. Jadi mengurangilah begitu. Itu Pak yang mungkin harus tetap di sekitar pertanian pun kalau bisa ada tanaman di sekitarnya itu kan juga akan mengurangi masukan nutrien ke perairan. Jadi tetap harus ada penyaring untuk nutrien itu di sekitar perairan. Menurut pendapat saya seperti itu, Pak. Jadi Iya, ya sekarang baik. mungkin kalau hutan itu kan juga sudah susah ya. Tetapi tanaman di sekitar danau itu tetap bisa ditanami lah. Misalnya sekarang nggak ada, kita tanami mungkin yang bernilai ekonomi, masyarakat bisa memanfaatkan, tapi air juga bersih itu. Misalnya sekarang sudah dimanfaatkan untuk pertanian. Bagaimana memanfaatkan sebagian untuk tanaman yang menilai ekonomi misalnya, tapi menyaring nutrien, mungkin itu Pak. Ya, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Saya yakin, maaf Pak Sulung, apakah saya boleh langsung? Boleh, Bang. Enggak, Langsung saya silakan. enggak Iya. melewati moderator. Salah Ya, saya. mangga. Oke, terima kasih. Seperti kasus danau yang catchment areanya boleh dikatakan masih dominasi oleh hutan. Saya kira ke depan nanti intervensi manusia di sekitar situ akan cepat terus akan terjadi, Prof. Sulastri. Jadi sekarang ini juga katakanlah misalnya dalam suatu DAS ditetapkan 30% harus hutan. Itu pun masih dalam debatable ya. Apakah 30% itu cukup, referensinya dari mana, dan sebagainya. Dan itu masih sangat terbuka sekali untuk dilakukan kritisasi, dikritisi, maksud saya, untuk kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Nah, tentunya ini kesempatan bagi kita di limnologi khususnya, itu untuk melakukan bagaimana toh pengelolaan DAS supaya tujuan dari pengelolaan DAS yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air itu tetap terjaga. Tutupannya harus seperti apa, distribusi hutannya harus, tata ruangnya harus seperti apa. Demikian mungkin Pak Sulung, maaf kalau saya eh, kelamaan atau bagaimana. Dan terima kasih Prof. Sulastri sudah banyak memberikan ilmu pada kami. Terima kasih Prof. Sulung, saya kembalikan. Terima kasih Pak Agus. Mungkin sedikit aja nih. Tadi juga sebelum presentasi Bu Lastri, kami juga kan menampilkan word cloud yang ada di keletian kami ya. Nah, di word cloud yang ada di keletian kami itu memang kita lebih ke arah ke internal ekosistemnya seperti dari danaunya sendiri. Nah, di kami belum ada, bukan belum ada sih, tapi tidak mendominasi ada kata mengenai DAS, watershed itu jadi di kami. Jadi mungkin ini yang harus kita bisa bekerja sama antara yang di DAS dengan yang di di internal ekosistemnya gitu. Jadi mungkin itu yang mungkin akan kita kembangkan di kegiatan flagship-nya yang Pak Luki akan canangkan itu mungkin. Mungkin itu Pak Agus. Terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan Pak Sulung ya. Mangga. Iya betul Pak Agus. Memang DAS ini sangat penting. Mungkin sudah bisa diteliti, mulai diteliti berapa sih sebetulnya dengan pola DAS yang seperti ini masukkan ke perairan. Dulu Pak Apip kalau nggak salah mau menyusun yang di Batanghari ya, nggak tahu kelanjutannya. Itu mungkin itu kita bekerja menjadi saling mendukung Pak. Bagaimana mengatur DAS sehingga menurunkan nutrien ke perairan. Jadi mungkin bisa menjadi suatu ada percobaan atau bagaimana itu bisa ataupun mungkin jenis tanamannya juga memberi pengaruh, kemudian juga luasannya menjadi pengaruh terhadap penurunan unsur hara ke perairan. Itu memang mungkin tugas yang teman-teman yang kerja di DAS itu memikirkan bagaimana menurunkan unsur hara nutrien ke perairan dengan mengelola DAS itu, Pak. Itu juga bagian daripada tindakan untuk menjaga eutrofikasi tadi, menjaga blooming microcystis. Ya. Itu makasih Pak Agus. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Lastri. Mungkin kita lari ke yang chat dulu ya, mungkin ada pertanyaan. Ada dari Pak Priyo ini. Cyanobacteria dibutuhkan di lingkungan Bu, seberapa besar maksimalnya? Dibutuhkan di lingkungan maksudnya apa? Ya, cyanobacteria. Mungkin Pak Priyo bisa
menanyakan langsung gitu, Pak. Di Ya, pemanfaatannya gitu ya Pak ya. Oh, iya. eh, Mangga Pak Priyo. terima kasih Pak Sulung, Bu Lastri. Ya, Bu Lastri yang saya dengar saat pendirian pusat limnologi di beberapa tahun yang lalu yang memang keren lah, luar biasa lah. waduh. Ilmunya luar biasa bisa saya dapatkan pada saat presentasi ini. Ini hanya sebenarnya bukan yang ilmiah ya, tapi yang sangat sederhana sekali ya Bu ya. Makhluk hidup itu dilahirkan itu kan punya maksud dan punya misi tertentu. Kenapa itu dilahirkan? Nah tentunya eh, cyanobacteria ini diciptakan pasti akan mempunyai manfaat untuk lingkungan. Nah, ini lingkungan apa yang membutuhkan cyanobacteria? Cuman yang jadi masalah, jangan lebih-lebih. Kalau lebih nanti akan jadi masalah, timbul masalah baru. Nah, itu loh Bu yang pengen saya eh, ketahui ya. Ini kaitannya dengan tadi nyambung dengan pertanyaannya Pak Hendra. Soalnya kalau begitu ini cyanobacteria ini sudah tidak baik untuk lingkungannya, nah tentu akan perlu perlakuan-perlakuan. Oke, terima kasih. Sukses. Sehat selalu Bu Lasri yang luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Priyo ya. Ya kalau memang tidak berlebih ya apa namanya juga apa namanya tidak mengganggu untuk lingkungan. Memang ya dia menjaga keseimbangan toh Pak, menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Jadi apa namanya cyanobacteria itu apa namanya bisa dimanfaatkan juga yang tidak bertoksik. Misalnya kayak Pak Chandra itu spirulina itu kan untuk kosmetik. Kemudian dari hasil penelitian Bu Awalina itu dia bisa mengikat logam berat. Jadi juga nantinya itu bisa untuk apa ya? Ada proses selanjutnya yang bisa untuk pemanfaatannya gitu. Jadi ya mungkin karena belum digali aja ya, tapi ada juga yang bermanfaat untuk dimanfaatkan sebagai apa namanya untuk sebetulnya untuk juga bioremediasi ya gitu Pak Priyo ya. Kalau di alam ya menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau dia dalam kondisi seimbang ya tidak berlebih itu ya apa namanya menjaga integritas ekosistem itu. Kalau berlebih tentunya menyebabkan karena dia mengeluarkan bahan toksik itu. Terima kasih Pak Sulung, Bu Lasri. Oke. Ya, terima kasih Pak Bulasi dan Pak Priyo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yus, ada 2 pertanyaan sih sebetulnya, tapi pertanyaan pertama mungkin nanti aja. Ini yang pertanyaan kedua aja, Bu Lasri. Pak Yus tuh nanya, adakah keuntungan ekologis dari alga bloom? Keuntungannya selama ini kok menjadi masalah ya Pak ya. Tidak masalah kita, jadi masalah dunia itu karena kesehatan Pak. Makanya banyak metode yang akan diteliti untuk mengendalikan bloom itu bagaimana. Yang saya tahu itu ya Pak ya. Sampai saat ini kajian-kajian untuk pengendalian mulai dari dan fisik, biologi dan juga kimia. Jadi ya karena otomatis airnya itu kan bisa dimanfaatkan kan untuk toksik, kemudian juga karena juga apa namanya berdampak terhadap apa namanya kehidupan biota yang ada perairan gitu. Terus saya tahu ya karena itu masalah global. Jadi memang yang itu yang harus dikurangi gitu dampaknya. Oke, begitu Pak Yus. Gimana? Apa ada pertanyaan lain? Yang pertama Ya, nanti oke. aja. Yang pertama Ya. nanti terakhir Pak Yus ya. Siap, Pak. Siap, terima kasih. Tapi itu penting ya, Pak. Oh iya, jelas itu. Itu ada kesimpulan akhir daripada presentasi sini. Mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita kembali ke ke forum. Apakah Bapak-Bapak Ibu ada pertanyaan? Kita bisa nanyakan atau misalnya memberikan informasi. Saya Pak Sulung.
Suaranya mah ini Bu Bu. Saroma, Bu Ah, Saroma. iya, saya langsung mengenali Iya, suaranya. iya, terima Mangga Bu kasih. Sahroma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kedengeran warahmatullahi ya? wabarakatuh. Kedengeran ya? Jelas, jelas. Suaranya udah serak-serak kering nih Pak Sulung, Masya Allah. Iya, Ya, Alhamdulillah Bu Lastri udah mencapai Pak, niki pintu nggih. Terus yang niki ada suara jejer masuk apa ya? wonten selon Apa itu ya Pak Sulung? Ya Bu Lastri, Alhamdulillah, terima kasih itu presentasinya bagus banget. Dari awal riset sampai sekarang konsisten di bidangnya. Terus kita juga berkolaborasi bersama-sama ya Bu Lastri ya, dari mulai ada limnologi sampai saat ini berkolaborasi dengan Bu Lastri. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat juga dari beliau. Jadi Bu Lastri kan tadi sudah ada untuk pencegahannya ini ya di perairan darat kita kan selama ini udah viral gitu ya. Kematian ikan di danau, terutama Danau Maninjau, Danau Toba, waduk-waduk Cirata maupun Saguling. Nah, itu kan sudah menjadi berita-berita gitu ya. Nah, salah satu penyebabnya ini adalah cyanobacteria ini yang mengandung toksik ya, racun bagi terutama ikan. Nah, ini kan tadi Ibu Lasti sudah membukakan ada pencegahannya melalui mitigasi dan lain-lain tadi. Apakah ini rekomendasi ini sudah disampaikan kepada pemangku kepentingan dan apakah sudah diimplementasikan oleh mereka sehingga selama ini tetap masih ada itu kematian-kematian massal ikan tersebut. Nah, kalau kita sudah memberikan rekomendasi, apakah ada misalnya kayak monitoring gitu, jadi ada ke mereka gitu yang kita rekomendasikan tersebut dipakai oleh mereka sehingga tidak lagi terjadi kematian-kematian ikan seperti yang sudah-sudah gitu ya, kita harapkan tidak terjadi lagi. Tapi Danau Maninjau sampai sekarang masih tetap ya kematian ikan. Mungkin ada yang dari pemangku kepentingan tersebut Bu Lastri yang sudah mengimplementasikan rekomendasi yang telah Ibu buat. Mungkin demikian kali Bu Lastri, Pak Sulung, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, langsung ya. Sepertinya ya itu kan persoalannya diawali dari pemanfaatan sumber daya yang berlebihan ya. Dan karena alasan ekonomi tadi ya, misalnya Karamba, itu memang agak sulit. Sebetulnya mereka paham, kita udah berkali-kali, kalau di Maninjau kita sosialisasi, kita bantu untuk bagaimana kegiatan kita semua ke sana untuk mengurangi dampak eutrofifikasi. Nah itu tapi kan pemerintah sendiri tidak mampu, tidak mau, masyarakat tidak mau. Masyarakat untuk mengurangi Karamba saja tidak mau, udah bagaimana mengurangi nutrien yang masuk, tidak menimbulkan bloom, itu kan sudah ditentukan daya dukungnya. Tapi kan ada buku peraturan bupatinya sudah dibuat. Nah itu tidak bisa dilaksanakan, masyarakat nggak mau melaksanakan. Nah, sebetulnya sudah disampaikan, cuman rekomendasi sudah disampaikan, tetapi masyarakatnya tidak melaksanakan karena masalah ekonomi tadi alasannya itu. Terus kemudian kita sudah memberi contoh-contoh di sana bagaimana mengurangi nutrien melalui budidaya ikan, melalui penanaman constructed wetland kayak gitu, karena sudah itu adalah bentuk-bentuk sosialisasi sebenarnya, contoh-contoh yang kita lakukan di Maninjau. Karena kasus yang selama ini kelihatan itu kan di Maninjau yang kasusnya berat dan sebetulnya mereka sudah tahu bahwa dampak ikan itu adalah begitu, tapi orangnya yang tidak mau mengurangi gitu, karena itu masalah ekonomi. Sosialisasi tentunya sudah ya dari kita ya. Itu sebetulnya diharapkan Maninjau itu kan salah contoh bagaimana mengendalikan blooming gitu ya, eutrofifikasi, tapi ya belum berhasil karena kita kan bukan penelitinya yang harus mengendalikan, tapi kita hanya memproduksi, menyampaikan
tapi pemerintah yang harus melaksanakan gitu. Jadi pemerintah yang harus melaksanakan, kita tidak hanya memberikan bantuan teknis, pengetahuan, percontohan gitu. Nah itu sebenarnya kalau maninjau itu bisa, mungkin bisa dicontoh di tempat lain gitu. Sekarang udah mulai lagi di Danau Batur. Itu juga akan susah kalau tidak sebetulnya pengetahuan bahwa danau itu sebetulnya tidak bagus untuk di Karamba. Kemudian harusnya pertanian juga tidak sampai ke tepi danau gitu ya. Mentaati berapa yang tidak boleh ada jalur hijau lah di tepi danau gitu. Tapi kan sebetulnya peraturan sudah ada di kita, masih belum. Tapi di negara-negara maju itu sudah bisa. Seperti di Jepang, dengan peraturan nggak boleh pakai ini misalnya deterjen yang mengandung fosfor misalnya, itu ditaati. Tapi di kita masih, di negara ini masih harus banyak memberikan, artinya harus banyak memberikan dorongan dan pemahaman. Itu Bu Uni ya. Terima kasih Iya, banyak. Bu Lastri, iya. Mudah-mudahan nanti kalau ya ini Pak Sulung langsung saja saya nih. Mangga. Jadi Biar mudah-mudahan ya kita sudah memberikan masukan dari sisi ilmiah ya Bu Lastri ya, dan mencontoh-contohkan. Tapi kalau memang tidak ada kemauan ya mau bagaimana ya. Ujung-ujungnya kan juga kebutuhan protein dan lambung tengah kata Pak Mustari Suluba itu. Jadi mau nggak mau mereka tidak mau ngurangin karambanya ya Bu Lastri ya, jumlah karambanya. Ya terima kasih Bu Lastri, ini adalah salah satu pendiri Pusat Riset Limnologi, Puslitbang Limnologi ya Pak Sulung. Bu Lastri, Masya Allah Bu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Uni, terima kasih Bu Lastri. Mungkin ada yang akan raise hand kembali. Kalau belum, saya kembali ke nanya dong. ya, siap. Bu Po. Ya, mangga Bu Po. Iya, makasih Bu Lastri. Alhamdulillah. Tahun depan kita nggak ada lagi webinar Ibu Lastri dong. Ini aja, punten juga. Barangkali tadi udah ada yang menanyakan juga, tapi saya ada yang lagi disambi-sambi. Kalau ini kan organisme-organisme ini ya, tadi kan kayaknya banyak bicara tuh bahayanya saja gitu ya. Oh bahaya kalau begini, nanti dia begini. Nah sebenarnya dia ada tuh, adakah data penelitian misalnya pemanfaatan dari ini, apa gunanya gitu, kegunaan dari cyanobacteria ini. Jadi dari berbagai jenis itu tentu ada gunanya gitu bagi ekosistem gitu. Tapi kalau kita tadi kan banyak bicaranya itu bahaya ke sini, bahaya ke situ. Kemudian juga betul kata Kang Sulung ya, kayaknya banyak apa kira-kira penelitian yang akan dilakukan gitu ya ke depannya, bagaimana cyanobacteria ini apakah dia merembes ke air tanah atau apakah toksiknya yang masuk ke air tanah atau bagaimana gitu. Terima kasih Bu Lastri, terima kasih Kang Sulung. Saya kurang tahu sih apa yang kalau di apa yang ada di sebenarnya yang ada di di perairan ya. Mungkin itu bagian dari kita yang generasi sekarang itu meneliti, kemudian juga dikembangkan apakah hubungannya dengan sampai di mana aliran toksin itu ke air tanah. Itu bagian ke depan yang harus dikembangkan. Nah, untuk pemanfaatannya saya kira ketika Bu Awalina sudah memulai menggunakan cyanotis itu mengikat logam berat. Nah, itu kita sudah diteliti oleh Bu Awalina. Itu untuk remediasi. Jadi kita sebetulnya bisa memulailah. Kalau saya sendiri saya belum dapat informasi tentang manfaatnya di perairan ya. Karena lihatnya kita semua melihat bahwa itu adalah toksin, tidak boleh hidup berlebihan gitu.
Mana Bu Ciko? Terima kasih Bu Lasri. Kelihatannya pertanyaan Bu Ko ini ada dua filosofi sebetulnya. Satu tentang yang saintis, kegunaan apa dari cyanobacteria. Yang kedua ya spiritual. Enggak semua apa Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada gunanya ya Bu. Ya itu. Iya. Tapi secara saintis juga itu menarik juga untuk di Iya. di review ya. Iya, Apakah betul. cyanobacteria juga ada mungkin kalau misalnya cyanobacteria blooming, ada yang lain yang bisa terus bersimbiosis gitu, mungkin yang itu mungkin gitu. Mungkin bagus juga. Makasih Bu Ciko Iya. atas ininya. Nuhun. Tapi Nuhun saya Kang mungkin Sulung. lari ke chat dulu ya Bu Irma sebentar. Di sini ada Pak Fajar. Pak Fajar, presentasi yang sangat menarik Bu. Pak Fajar ada? Apakah Pak Fajar mau langsung menyampaikan sendiri? Apa harus saya bacakan? Oke, saya bacakan saja ya. Mohon maaf nih, sedang double web. Oke, terima kasih. Siap. Apa harapan Ibu untuk riset mikrobakteri air mungkin cyanophyta ini ya di masa mendatang? Terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini dan mohon agar tetap meneliti untuk Indonesia yang semakin baik. Merdeka. Merdekanya nggak ada di sini, cuma saya aja. Mangga Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Fajar. Ya, saya sebetulnya menginginkan ke depan itu kita itu bahwa kita ini kualitas air itu juga memperhitungkan baku mutu dari dampak cyanobacteria ini, Pak. Berapa sebetulnya untuk kita di Indonesia ini yang batas untuk air minum? Selama ini baku mutu kualitas air itu kan hanya untuk klorofil sekian, nutrien sekian, tapi untuk kesehatan sendiri belum diterapkan. Nah, ini harusnya kita memberi masukan ini ke depan, dimasukkan dalam. Di negara lain sudah diperlingkup ke depan, harapan saya seperti itu. Makanya perlu ada kajian yang lebih dalam lagi. Tadi Bu Agatha sudah mengawali untuk melihat di berapa ini yang kandungan mikrosistem, kandungan toksin yang ada di ikan, yang ada di biota, yang ada di air. Nah, itu harapan saya juga terus dikembangkan dan juga bagaimana mengendalikan ini juga perlu dikaji lebih jauh juga di Indonesianya gitu terhadap terhadap biota-biota yang sudah terkontaminasi ini kemana saja ininya ke kesehatan gitu, dampaknya sejauh mana ke kesehatan. Mungkin itu juga menjadi pertimbangan karena mungkin kita karena nggak perhatian tahu-tahu sakit. Padahal masyarakat di Indonesia ini masih langsung minum menggunakan air danau, kemudian mandi di air danau. Tapi kita nggak tahu dampaknya karena nggak pernah dikaji dan tidak pernah dites kandungannya berapa. Itu ke depan mungkin gitu Pak. Jadi memang bagaimana mengendalikan ini yang perlu juga dikerjakan sama-sama karena itu masalahnya kompleks, tidak hanya harus dikerjakan bersama-sama gitu. Bagaimana menurunkan nutrien itu, kayak itu tadi yang harus dikerjakan bersama-sama dengan yang menggunakan mengelola di das dan juga yang di air. Mungkin gitu Pak Fajar, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih Bu Lasri. Saya balik bacakan yang di chat. Ini sebetulnya chatan warung kopi, tapi kelihatannya menarik juga Bu untuk positif daripada cyanobacteria. Apakah mungkin juga karena bisa juga mungkin bisa dijadikan senjata biologi kali Bu? Ada yang bilang gitu. Cyanobacteria bisa dijadikan senjata biologi. Atau mungkin ada juga yang lebih serius itu bisa dimanfaatkan jadi biofuel, siapa tahu gitu. Jadi mungkin ya mungkin kita bisa kaji aja lah itu. Mungkin kita coba juga bisa. Itu adalah akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan yang menarik untuk kita kembangkan kajian penelitiannya ke depan saya kira. Coba kita. Itu adalah salah satu cara metode juga untuk kita mengendalikan kalau kita tahu memanfaatkannya mungkin itu salah satu cara untuk mengurangi blooming ya. Jadi memang kalau saya tahu Bu Walina udah memulai itu. Tapi kalau di negara lain saya malah kalau di Cina itu dia diambil secara fisik dan itu juga agak sulit
pengendaliannya begitu agak sulit. Siap. Bu Irma, mangga, udah raise hand? Masih ada waktu Baik, terima 15 kasih menit ya lagi. Pak Sulung. Ya. Atau nuhun pisan atas kesempatannya. Mohon maaf nih, saya agak sangat berat gabung nih, karena tadi baru ada kegiatan terus baru ingat. Mungkin ini ditanyakan atau udah dipresentasikan tadi atau teman-teman yang lain ditanyakan. Tapi saya agak penasaran juga nih, Ibu tuh kan Masya Allah sudah berkeliling ya Bu ya, berbagai danau dan mungkin sungai di Indonesia meneliti terkait cyanobacteria ini. Mungkin berdasarkan pengalaman Ibu yang saya tanyakan adalah di antara jenis cyanobacteria yang sudah Ibu amati nih, kira-kira ada nggak sih korelasinya? Misalkan ini sebagai bioindikator lingkungan mungkin ya Bu ya. Misalkan di Matano dominannya ini, di di Danau Toba dominannya ini, ada nggak sih Bu datanya gitu sehingga mungkin bisa dijadikan ya tadi mungkin saya berharap lebih kepada indikator lingkungan ya, bioindikator lingkungan atau hubungannya dengan kondisi si danau atau sungai yang telah Ibu amati gitu. Itu aja mungkin Pak Sugeng, matur nuwun. Iya, Bu Irma, terima kasih pertanyaannya. Untuk danau-danau hijau Jawa saya sudah dibikin buku itu Bu Irma, mungkin bisa dibaca. Untuk danau-danau besar memang belum. Kemarin ketika kita bikin book chapter itu sebenarnya ada di bagian itu Bu. Di bagian buku itu danau ini apa yang dominan, danau ini apa yang dominan, ada di book chapter itu ada sebagian. Sudah ada Bu. Tuh. Baik Ibu Lasri, atur nuhun. Nanti insya Allah. Oh ya Ibu selamat ya, luar biasa. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Bu Irma. Ada yang lain pertanyaannya? Yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan informasi? Saya right hand tadi Pak Sulung, tapi nggak Oh, bisa siap. di laptopku. Boleh langsung nggak? Oh, mangga Pak Yusef. Ayo, mangga. Mangga. Ini Terima pasti kasih Pak hubungannya dengan Sulung. Oke. modifikasi cuaca nih. Oh ya. Mangga Pak. Bagus banget apa yang disampaikan oleh Bu Lastri tadi. Ini membuka wacana kita atau pikiran kita ke depannya, karena keseimbangan ekosistem ini sudah semakin banyaknya pembangunan, otomatis akan menimbulkan dampak yang cukup serius, terutama yang disampaikan oleh Ibu Lastri tadi. Cyanobacteria ini kan cukup membahayakan lingkungan, membahayakan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, tetapi Ibu tadi pernah juga tadi di dalam presentasi disampaikan pula bahwa cyanobacteria ini sebenarnya ada hubungannya juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem supaya tidak terjadi bukan dalam arti kata dihabiskan kan, artinya memang dia salah satu faktor untuk menjaga ekosistem itu. Nah, apa upaya ke depan Bu Lastri untuk menjaga supaya dia tidak tumbuh berkembang blooming begitu tidak terkendali, sehingga dia tetap ada tetapi dia ikut berperan untuk menjaga ekosistem yang Ibu Lastri sampaikan tadi. Itu aja kira-kira Pak Bu Lastri dan Pak Sulung, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Yusuf. Pertanyaannya bahwa tadi saya sampaikan bahwa faktor pemicunya adalah nutrien ya Pak ya. Jadi kita kita harus menurunkan nutrien. Tadi berapa dia keseimbangan nutriennya ya. Biasa dia tidak blooming, itu tadi kan sudah di Danau Maninjau udah ada berapa tadi yang tinggi sekali ya tadi. Keseimbangan itu, jadi nutrien itu harus diperhitungkan dan antara N dan P-nya. Nah itu kita harus mengurangi ininya Pak, mengurangi nutrien. Bagaimana tadi mengurangi nutrien, bagaimana kita menjaga kondisi das lingkungan, bagaimana ada teknologinya, bagaimana mengurangi itu nutrien, menjaga vegetasi di sekitar danau tetap ada, kemudian jumlah karamba harus diatur, nggak boleh berlebihan. Dan tipe-tipe perairan yang nggak boleh diisi karamba itu ya jangan diisi begitu. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian juga itu sebetulnya dengan mengatur-ngatur itu juga juga menjaga adanya dampak perubahan iklim. Kalau misalnya ada perubahan iklim itu misalnya kalau ada penyaring tanaman di sekitar danau itu dia ya tetap kita bisa terjaga gitu kondisi lingkungan sekitarnya. Gimana mengurangi nutrien supaya tidak tumbuh lebih, karena faktor utama adalah nutrien.
TN dan TP tadi, Pak. Caranya begitu supaya dia seimbang. Dia kalau dia nggak seimbang, nanti berarti juga ada jenis lain yang menjadi dominan. Nah, itu juga kurang baik untuk berlebihan begitu. Terima kasih ini Bu Lastri, sangat Kami, Pak. sangat jelas penjelasan Ibu. Mungkin ke depan mungkin perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup ini, Kehutanan ke Lingkungan Hidup, agar dijadikan suatu regulasi agar penataan sekitar das danau-danau di Indonesia itu bisa dibuat aturan sedikit demikian rupa hingga tidak lagi terjadi eksploitasi yang tak terkendali seperti yang sekarang ini terjadi. Saya kira terima kasih Bu Lastri ini atas penjelasannya sangat menarik. Terima kasih Pak Sulung. Ya, terima kasih Pak Yusef, terima kasih Bu Lastri. Mungkin ada sekitar 10 menit lagi ya. Memang ya, kalau misalnya kita lihat ini terkait dengan pertanyaannya Ibu Irma ya, tentang masalah bioindikator juga. Ini kan larinya ke arah bioindikator. Nah, mungkin kita juga perlu adanya suatu monitoring ya Bu Lastri ya. Ada suatu monitoring tentang masalah cyanobacteria ini ya. Nah, kalau misalnya, nah ini kan kalau misalnya kita monitoring berarti kita larinya ke arah bagaimana mengukur si cyanobacterianya itu. Nah, kalau misalnya kita kita lakukan itu kan mungkin di bawah mikroskop. Nah, itu mungkin kita harus lihat mungkin ada pengembangan sensor. Kita menggunakan sensor untuk melihat blooming daripada cyanobacteria gitu kan. Jadi kalau misalnya saya berharap ada Pak Agustia di sini juga ya. Jadi mungkin ke depan kita selain nanti di perairan itu kita bisa lihat antara yang blooming alga dan blooming cyanophyta itu berbeda ya Bu Lastri ya. Nah, kalau blooming alga mungkin kita bisa ngelihat dari monitoring dari klorofil E, tapi kalau misalnya dari blooming cyanophyta, cyanobacteria kita mungkin bisa ngelihat dari picocyanin gitu. Nah, picocyanin rasio daripada nanti hasil dari klorofil E dengan picocyanin itu nanti kita bisa memprediksi kapan itu kualitas air itu akan berubah atau tidak. Mungkin gitu kali Bu Lastri ya ke depannya. Iya Pak Sulung, itu memang sudah disarankan, itu adalah metode yang tepat. Menggunakan proof, istilahnya proof itu proof apa gitu, alat yang bisa untuk monitoring, dan itu bisa dibikin online. Adalah pernah baca itu, jadi untuk monitoring online. Jadi memang ke depan harus seperti itu. Kemudian juga tapi tetap juga harus cross check ya, di mana berapa nutriennya itu kan harus kita ambil datanya. Kemudian juga dengan citra Landsat itu juga bisa gimana perubahan-perubahan yang terjadi di blooming tadi. Jadi tadi betul sekali dengan menggunakan proof yang bisa betulnya dengan online monitoring juga bisa diterapkan menggunakan proof tadi, Pak. Itu mungkin Pak Sulung. Ya, terima kasih. Mungkin udah hampir ini ya terakhir. Jadi ada Pak Yus juga udah ngasih cerita juga Bu, kalau misalnya pas lagi bulan mati ya, itu ada blooming noctiluca, dan biasanya kalau bermain-main katanya kalau diganggu mengeluarkan warna biru terang. Belum pernah dipromosikan untuk wisata. Nah, ini juga mungkin ya nggak tahu mungkin gimana Bu, apa warna birunya itu dari noctiluca atau jadi Pak Yus ini katanya kalau lagi blooming noctiluca di pantai saat malam bulan mati, kami suka bermain-main karena kalau diganggu mengeluarkan warna biru terang. Nah, belum pernah dipromosikan untuk wisata. Di mana, di pantai apa di danau? Di mana tuh Pak Yus? Di pantai, Pak. Karena kami kan orang laut. Kadang-kadang ya, ada juga yang mungkin warnanya pink, Bu. Iya, warna-warni ya Pak ya. Ya Iya. mungkin itu blooming kan memang ada, kalau di laut mungkin memang warna-warni Pak ininya ya, apa namanya ada yang mengeluarkan warna-warni kali ya. Saya kurang tahu Pak kalau di laut. Kode Pak Yus mau ngajak itu Bu. Iya itu. Oke, mungkin udah mau akhir ya. Nah, saya mungkin terakhir saya bacakan pertanyaan
terakhir dari Pak Yus ini, dan juga mungkin pertanyaan dari kita semua, Bu. Ini pertanyaan dari kata Pak Yus itu pertanyaan dari para manula gitu. Bagaimana agar bisa tetap fit sebagai preset sampai usia pensiun? Dari statistik laki yang usia harapan hidupnya 70 tahun 3 bulan. Aduh, itu mah bukan Nah, ini, pertanyaan sulit. nah, Ya, kalau tapi ini saya juga ya perlu dijawab Bu buat kami-kami yang pertama ya ya. kita itu harus, kalau saya ya ini ya bersyukur ya. Bersyukur itu harus kita kan dikasih kesempatan. Bersyukur itu ujungnya adalah membuat kita happy dan apa namanya happy. kita menyenangkan lah ya, bahwa ya tetap kita harus bekerja keras ya. Pertama nomor satu kalau saya bersyukur dan berpikiran positif supaya kita nggak stres dengan tekanan-tekanan apa yang terjadi selama ini misalnya ya. Kalau saya itu Lesa uninya apa namanya kiannya begitu. Tetap kita harus kerja keras. Apa yang kita lakukan itu adalah bermanfaat gitu. Itu aja. Apalagi bersyukur Pak, wah kita masih bisa terima gaji, kita bisa dapat tukin, meskipun misalnya orangnya pun harus bersyukur karena nanti besar gitu ya. Nggak usah kita takut, nggak usah kita itu apa namanya karena kalau orang Islam itu kan bahwa semua itu ada yang ngatur gitu. Kalau saya gitu ya. Jadi kita nggak usah takut dengan tekanan, nggak usah takut ada perubahan. Gitu kalau saya sih dinikmati begitu. Kalau saya ya selama ini saya kerja di LIPI itu kan hampir di LIPI dan BRIN itu saya sampai 43 tahun mengalami berbagai perubahan memang. Nah itu nggak tahu ya. Alhamdulillah saya juga nggak apa ya. Apa ya kita jalani saja begitu ya, nggak ada yang ekstrim. Alhamdulillah saya juga sampai saat ini tidak diselamatkan dari tekanan-tekanan itu, yaitu kita karena mungkin kita bersyukur Pak tidak dapat dampak daripada kebijakan-kebijakan itu. Jadi itu nomor satu kalau kita orang Islam bersyukur Pak Jus ya, bahwa kita masih kerja, masih dapat tukin, masih di kesempatan masuk kerja hanya 2 kali kayak gitu kan, minggu 2 kali, kemudian ya kita tetap karena kita punya tugas tetap harus kerja keras, kita ikuti kebijakan yang ada semampu kita. Tapi kalau kita bersyukur dan ikhlas itu akan dapat kemudahan dan dapat kemudahan dan dalam melaksanakannya gitu Pak. Jadi ya dan terhindar dari kebijakan yang menyusahkan gitu. Itu yang kalau saya seperti itu Pak Yus. Ini jawaban aku. Ini gimana Pak Yus? Jadi kita tuh harus sehat, nyaman, dan bahagia. Nah itu betul itu. Siapa ya yang ngomong ya? Nggak usah takut. Gitu. Semua itu kan urusannya ujung-ujungnya ya nggak usah takut, bisa ada yang ngatur gitu aja Pak. Itu aja happy. Ya, terima kasih. Kok pertanyaannya di luar seminar sih? Ya, itu Bu, itu yang penting sebetulnya. Terus kapan Pak Yus ngajak Bu Lastri jalan-jalan tuh? Oh, ayo kan katanya Januari mau apa tuh? Outbound aku udah pensiun tuh. Ikut. Tuh. Undang aku harusnya ya. Ya diundang, insya Allah. Peneliti bahagia apa tadi? Bahagia, nyaman dan apa? Sehat, nyaman, dan bahagia. Sehat, nyaman, dan bahagia. Nah, tukinnya itu bonus. Iya. Punya bonus, nggak usah Pak, kalau Pak Sulung selama ini baru satu itu sehat doang, yang nyaman sama bahagianya kayaknya nggak terlihat tuh. Oh, nggak lihat, saya berat badannya tambah naik Pak. Oke Bu, mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu udah hampir jam 11 ya, jadi kita mungkin sudah cukupkan saja, karena waktu juga kita harus menyelesaikan presentasi ini. Tapi dari presentasi ini kita bisa melihat ya, bahwa pengalaman Bu Lastri dan kekonsistenan Bu Lastri dalam penelitian di bidang limnologi khususnya, itu sangat berharga bagi kita-kita ini.
khususnya siapa tahu bisa menjadi rujukan bagi pengelolaan danau secara holistik gitu ke depannya juga. Jadi ya mungkin bagi kami yang bukan orang biologi, tapi kita dapat bisa melihat interaksinya nanti ke depannya, sehingga nanti suatu ekosistem itu bisa terjaga dengan baik. Gitu. Mungkin itu saja presentasi dari Bu Lastri, dan kita cukupkan sekian. Karena Pak Kapusnya juga sekarang sedang sudah tidak ada di tempat, maka saya sebagai wakil daripada Kapus mengucapkan terima kasih kepada Bu Lastri yang telah memberikan presentasi dan pengalamannya, dan juga motivasi kepada kami peneliti ini agar bisa sehat, nyaman, dan bahagia sebagai peneliti, Bu Lastri. Sehingga bisa mengikuti Bu Lastri sampai 70 tahun, genap 70 tahun sebagai peneliti. Mudah-mudahan ini kita bisa jadikan acuan dan rujukan Bu Lastri. Mungkin itu saja. Satu lagi, mungkin nanti kalau misalnya untuk yang meminta share materi, nanti saya minta ke Bu Lastri, nanti kami akan share. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sukses selalu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.